Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ainun Wahyuni dari kelas A Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang cara berkomunikasi efektif. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi. Interaksi tersebut bisa diwujudkan berupa penyampaian pesan. Proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain dikenal sebagai komunikasi. Komunikasi bisa diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menimbulkan kesepahaman, namun juga bisa menyulut permusuhan. Penting bagi kita untuk bisa mengetahui cara berkomunikasi secara efektif, sehingga maksud pesannya tersampaikan dengan baik. Berikut adalah cara yang bisa digunakan saat kita berkomunikasi. 1. Memahami sudut pandang orang lain. Komunikasi yang efektif merupakan sebuah proses interaksi untuk memperoleh sebuah pemahaman bersama. Memahami sudut pandang orang lain membuat kita meluaskan cakrawala mengenai topik komunikasi yang sedang dibicarakan. Usaha memahami sudut pandang orang lain bukan semata pertimbangan sendiri dihiraukan, melainkan justru bisa mendapatkan lebih banyak ide dan solusi saat berkomunikasi. 2. Berempati terhadap lawan bicara. Saat kita menghadirkan empati dalam pembicaraan, maka kita turut menghargai lawan bicara. Kita bisa lebih sadar keadaan diri kita dan lawan bicara. Pikiran dan perasaan lawan bicara juga kita pertimbangkan. Meskipun pikiran dan perasaan kita bisa berbeda, namun tetap bisa menerima dan menghargai. 3. Mengusahakan kejelasan pesan. Kesalahpahaman terjadi saat hal yang kita ungkapkan tidak jelas bagi orang lain. Hal tersebut cenderung muncul ketika bahasa yang kita ucapkan sulit dimengerti oleh orang lain. Kita bisa memberikan contoh untuk memperjelas istilah tertentu. Gunakan kata yang lugas, santun, dan sederhana untuk memberikan pemahaman pada orang lain. 4. Active listening. Mendengarkan sama pentingnya dengan kita berbicara. Mendengarkan secara efektif berarti kita sadar dan hadir sepenuhnya pada saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Pikiran tidak melayang jauh ke masa lalu maupun ke masa depan. Selain itu, kita mendengarkan tanpa ada penghakiman. Kita tidak terjebak dalam memikirkan saran yang bagus untuk lawan bicara. 5. Ketahui lawan bicara. Menyadari orang yang kita ajak berkomunikasi akan menentukan sikap dan perilaku berkomunikasi. Cara berbicara kita berbeda saat mengobrol dengan anak kecil, teman sebaya, maupun orang yang lebih tua. Saat kita sadar lawan bicara kita, maka akan lebih mudah untuk mencari bahan obrolan yang sesuai. Pemilihan bahasa pun akan menyesuaikan dengan konteks lawan bicara. Pada akhirnya, kondisi nyaman saat berkomunikasi akan tercipta dan pesan tersampaikan. 6. Perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah bentuk pesan nonverbal. Bahasa tubuh meliputi banyak hal, diantaranya ekspresi muka, sorot mata, postur tubuh, nada bicara, hingga irama napas. Saat kita memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara, maka banyak informasi yang bisa didapatkan, melebihi pesan yang disampaikan. Mengembangkan kemampuan untuk lebih peka pada bahasa tubuh memang membuat kita lebih memahami dalam lawan bicara, menciptakan kedekatan, serta membangun hubungan yang baik. Yang terakhir adalah reflektif. Merefleksi saat berkomunikasi adalah proses untuk menanyakan kembali dan memprafarse omongan lawan bicara. Dengan begitu, maka lawan bicara akan bisa mendengarkan kembali pemikiran serta perasaan yang telah disampaikan. Selain itu, menandakan bahwa
kita bisa memahami pengalaman atau topik yang sedang dibicarakan, serta mengindikasikan lawan bicara untuk tetap mengobrol. Berkomunikasi merupakan kebutuhan yang esensial bagi manusia. Adanya komunikasi, maka hubungan manusia akan semakin terjalin hingga menciptakan kedekatan. Berkomunikasi yang efektif akan mempercepat penyampaian pesan, lebih tepat dalam memaknai pesan, serta bisa lebih membuat keadaan nyaman. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin membaca satu kutipan, yaitu Anthony Robbins pernah berkata, cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan diri sendiri pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup kita. Saya Kurnia Ainun Wahyuni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.